Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Winda Pujayanti dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 33. Saya akan membuat video mengenai materi sejarah yang telah diberikan. Baik, materi yang pertama mengenai keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi parlementer dengan sistem demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dibacakan sore hari di halaman Istana Merdeka di Jakarta. Isi dari dekret tersebut adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal berdasarkan UUD 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S PKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan, namun sejak gagalnya G30S PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G30S PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat dan bertentangan dengan rasa keadilan. Peristiwa G30S PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Namun, wujud Super Semar hingga kini masih menjadi misteri, tak tahu di mana keberadaannya. Materi yang kedua mengenai pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak permasalahannya diputuskan dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1956 sampai 1960 hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Jenderal Nasution memesan senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengemukakan Trikomando Rakyat atau Trikora. Hal ini direspon Belanda dengan anti pembatasan. Belanda juga mendapat tekanan dari AS untuk berunding karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Kemudian Belanda melunak dan akhirnya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962. PBB kemudian membentuk UNTEA sebagai badan peralihan kekuasaan di Irian Barat. Badan ini mulai aktif bekerja pada 1 Oktober 1962. Akhirnya pada 1 Mei 1963, UNTEA pun menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, dan bendera merah putih pun berkibar di tanah Irian Barat. Selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa itu dapat dikatakan mengalami kondisi
yang tidak sesuai harapan. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Pembentukan Depernas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Muhammad Yamin ditunjuk sebagai ketua. Depernas beranggotakan 80 orang yang berasal dari berbagai golongan masyarakat. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Terdapat beberapa masalah yang telah dihadapi, yaitu harga dari kebutuhan pokok mahal, menipisnya cadangan devisa, investasi merosot dan juga menipisnya pada cadangan devisa. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu Indonesia baru merdeka, pemberontakan dan gejolak politik terus terjadi berulang kali, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno, dan juga disebabkan karena kebijakan yang telah dikeluarkan gagal untuk dapat menyelamatkan perekonomian tersebut. Baik, sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.